Saat ini, mereka yang tajam bisa mengetahui beberapa petunjuk. Sementara Susanshi mundur, dia tidak sepenuhnya dirugikan. Setiap langkah yang dia ambil diatur pada saat yang tepat ketika kekuatan tumbukan dari lawannya adalah yang terkuat. Kontrol pertahanannya terhadap serangan lawan telah mencapai tingkat sempurna. Ketika dia mundur, perisainya juga berubah terus-menerus. Setiap lapisan yang dihancurkan melemahkan serangan lawannya. Long Aotian tahu yang terbaik. Bahkan dengan kendalinya, dia tidak bisa menghentikan Susanshi dari melemahkan serangannya. Sepertinya lawannya adalah kura-kura tua yang tidak akan pernah binasa bahkan dalam menghadapi badai yang paling brutal. Dia hanya akan bersembunyi di dalam cangkangnya sendiri. Boom, 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 boom. Susanshi terus mundur. Serangan Long Aotian tak henti-hentinya, sementara dia berjuang untuk tetap hidup. Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga bersinar pada saat bersamaan. Dia menggunakan Mysterious Underworld Shield sebagai serangkaian lapisan pertahanan. Itu bekerja sangat mirip dengan gempa dunia bawah misterius, terutama karena dia harus mengendalikan setiap lapisan dengan benar untuk menahan serangan Long Aotian. Pertahanan abadi, Susanshi. Dia hidup sesuai namanya sekarang. Boom, sebuah ledakan keras bergema, dan Susanshi terlempar kembali bersama perisainya. Dia mundur lebih dari 20 meter kali ini sebelum dia jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah lagi sebelum dia menetralkan kekuatan tumbukan yang menimpanya. Di sisi lain, Long Aotian juga berhenti, dan sorot matanya menjadi lebih tajam. Sungguh orang yang merepotkan untuk dihadapi. Long Aotian mengutuk dalam hatinya. Keputusan Huo Yuhao benar. Kekuatan undangan Yama berada di luar dugaan Long Aotian. Meskipun dia telah memaksa undangan Yama keluar dari tubuhnya, lorong-lorongnya masih rusak. Dia juga sangat terkuras karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan jiwanya sebelumnya. Sementara ranah persatuan surga dan manusia sangat kuat, penipisannya dari kekuatan jiwa Long Aotian juga sangat besar. Setelah serangkaian serangan, lorong-lorongnya sakit. Untuk mencegah agar cederanya tidak memburuk, ia menurunkannya. Susanshi tampaknya telah terlempar, tetapi Long Aotian tahu bahwa dia memanfaatkan momentum serangannya untuk bangkit kembali. Namun, Long Aotian juga tidak menghentikannya. Dia juga membutuhkan waktu ini untuk mengatur napas. Apakah semua orang dari sekte Tang begitu sulit untuk dihadapi? Long Aotian menarik napas dalam-dalam dan berusaha menekan rasa sakit internalnya. Dia menarik cahaya putih yang membakar di sekujur tubuhnya. Akhirnya, salah satu dari 7 cincin jiwanya menyala. Dia tidak menggunakan kemampuannya di ranah kesatuan surga dan manusia lagi. Di bawah panggung, Huo Yuhao cerah saat dia memantau pertarungan. Transformasi Long Aotian membuktikan dugaannya. Meskipun Long Aotian tidak lebih lemah saat dia melepaskan keterampilan jiwanya, luka-lukanya seharusnya cukup buruk, karena dia tidak lagi berada di ranah persatuan surga dan manusia. Dia memanfaatkan keterampilan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tentu saja, Huo Yuhao juga tahu bahwa Long Aotian paling menakutkan ketika ia menyatukan wilayahnya dari kesatuan surga dan manusia dan keterampilan jiwanya dengan kebangkitan jiwa-jiwanya yang kedua. Senior kedua, bertahanlah di sana. Cincin jiwa pertamanya bersinar, dan tubuh Long Aotian membuat beberapa perubahan aneh. Dia mulai membengkak, dan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah ini, cincin jiwa ketiganya juga bersinar. Sekarang ada lapisan cahaya keemasan gelap di kulitnya. Melepaskan 2 keterampilan jiwa ini menyebabkan auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Semua orang tahu bahwa keterampilan jiwanya yang pertama digunakan untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan sifat-sifat lainnya. Keterampilan jiwa ketiganya digunakan untuk meningkatkan keuletan tubuhnya, seolah-olah dia membuat tubuhnya metalik. Tentu saja, itu lebih maju dari itu. Saat ini, Long Aotian tampak seperti memiliki lapisan tambahan baju besi keemasan di tubuhnya. Saat dia melepaskan 2 keterampilan jiwa ini pada saat yang sama, dia sudah menuju ke Susanshi. Susanshi tidak mundur kali ini. Cincin jiwa kelimanya menyala. Tiba-tiba, sepasang mata merah-merah terbuka di perisainya. Turtle Strike. Boom, 2 sosok berbentrokan di udara. Susanshi tampaknya telah menjadi lebih kuat. Ketika mereka bentrok, seluruh tubuhnya diwarnai sepenuhnya hitam. Namun, Susanshi tidak bisa dibandingkan dengan Long Aotian dalam hal kultivasi absolut. Dia masih orang yang dikirim terbang kembali. Menyenangkan, teriak Susanshi,
meskipun sudah ada garis darah di sisi bibirnya. Namun, sorot matanya menjadi lebih tajam. Long Aotian, yang sedikit tertunda akibat tabrakan, maju lagi. Dia datang di depan Susanshi dan menghancurkan tinju kirinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Adegan aneh terjadi. Saat cincin jiwa keduanya bersinar, lengan kanannya terdistorsi dan berubah menjadi pisau emas yang panjang. Saat tangan kirinya bertabrakan dengan perisai penyusuan Wu, Susanshi segera terhuyung mundur. Namun, perisai itu masih melindungi tubuhnya. Namun, bilah emas gelap memangkas seperti sambaran petir pada saat berikutnya. Tindakan Long Aotian sangat cepat. Dia tidak memberi Susanshi kesempatan untuk menghindarinya. Saat Susanshi memiringkan perisainya, dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan langsung dari pisau emas gelap. Namun, bilahnya terlalu tajam. Dengan dentang, pedang itu menusuk langsung ke perisai Susanshi. Susanshi mengerang. Ketika jiwa bela diri terluka, itu tidak berbeda dengan menyakiti tuan jiwa. Kadang-kadang, guru jiwa bahkan mungkin lebih terluka secara kritis. Setelah bilah emas gelap menusuk ke dalam perisai, itu berkembang dalam ukuran dan tampaknya benar-benar memaun dirinya ke perisai. Long Aotian menarik perisai, berusaha menyeret Susanshi ke arahnya. Pada titik ini, lengan kirinya sudah berubah bentuk. Itu berubah menjadi palu emas gelap, dan menampar dengan ganas. Susanshi tidak punya pilihan lain sekarang. Dia berjongkok dan menggunakan perisainya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan, dua pukulan berturut-turut ini terlalu kuat. Saat palu memukul perisai, pedang Long Aotian dan perisai akhirnya terpisah. Ada banyak tanda pada perisai sekarang, dan tampaknya diambang terkoyak. Susanshi juga memuntahkan darah saat dia mundur. Long Aotian merentangkan tangannya ke samping, dan cincin jiwa keempatnya menyala. Begitu dia memulai serangan habis-habisannya, dia tidak akan memberi Susanshi kesempatan lagi. Dia hanya memutuskan untuk menggunakan metode ganas seperti itu untuk mengalahkan Susanshi karena dia sangat sulit untuk dihadapi. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu melestarikan kekuatan jiwanya. Sesuatu yang aneh terjadi. Long Aotian bertambah besar lagi. Tapi kali ini, sepertinya dia adalah mie yang sedang diulurkan. Tingginya mencapai lebih dari 4 meter. Saat dia mengulurkan tangannya ke atas, dia seperti sepotong logam emas gelap yang telah diregangkan setelah meleleh. Long Aotian terus tumbuh, dan segera lebih dari 5 meter. Kedua tangannya kemudian digenggam bersama, dan berubah menjadi kapak besar. Mungkinkah menggunakan jiwa tubuh dengan cara ini? Mengubah tubuh seseorang menjadi berbagai bentuk? Gaya bertarung Long Aotian sangat istimewa. Setidaknya, tidak ada yang seperti dia di turnamen ini. Long Aotian menarik kapaknya ke belakang dan menyerbu ke arah Susanshi. Serangan ini pasti mencengangkan. Putih terbakar yang menutupi tubuhnya sebelumnya muncul sekali lagi. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya di ranah persatuan surga dan manusia, Berserk God Slash. Long Aotian ingin menggunakan serangan ini untuk mengakhiri Susanshi dan pertarungan ini. Susanshi tertegun. Dia bahkan tidak mencoba menghindar. Dia hanya berdiri di sana, berakar di tempatnya. Kapak itu akan ditebang. Tiba-tiba, Susanshi tersenyum. Senyum yang sangat arogan dan percaya diri. Ci. Saat kapak ditebas, Susanshi dan perisainya terbelah dua. Namun, mereka kemudian berubah menjadi sepetak cairan hitam. Ketika cairan menyebar, panggung tiba-tiba menjadi gelap, dan tanah berubah menjadi hitam. Sejumlah besar air hitam melonjak, dan gelombang terbentuk hampir seketika. Seluruh panggung tiba-tiba berubah menjadi lautan hitam. Long Aotian telah memanfaatkan momentumnya di udara untuk melepaskan serangannya. Selain itu, dia adalah sage jiwa 7 cincin, dan bisa terbang menggunakan kekuatan jiwanya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kapak itu, seberapa bermanfaatkah itu dalam air? Ekspresi heran muncul di wajah Long Aotian lagi. Dia telah dikunci pada Susanshi sedetik yang lalu. Namun, semuanya tampak berubah ketika dia menyerang lawannya. Apakah ini keterampilan jiwa tipe domain? Long Aotian menarik napas dalam-dalam. Sama seperti bagaimana sekte Tang tidak mengharapkan sekte tubuh untuk memiliki seseorang sekuat dia tidak berharap untuk bertemu seseorang dari sekte Tang yang sangat sulit untuk dihadapi. Ketika gelombang hitam melonjak, sosok yang terbentuk dari air hitam naik di tengah-tengah gelombang. Suara Susanshi terdengar dari segala arah.
Meskipun seranganmu kuat, kamu tidak bisa mengatasi air. Air adalah pertahanan terkuat. Jika kamu ingin mengatasi pertahanan aku, tunjukkan apa yang kamu miliki. Sebuah perisai besar muncul di langit. Tubuh perisai itu hitam pekat, tapi itu memancarkan gelombang gas hitam yang menakutkan di atasnya juga. Perisai ini berdiameter lebih dari 3 meter, dan cangkang serta tanduk kura-kura di perisai ini sangat jelas. Di bagian tengah perisai, ada seekor ular hitam di atas kura-kura. Jika bukan karena mata merah rubinya, sosoknya akan disembunyikan oleh kegelapan perisai. Pada saat ini, perisai penyu Xuanwu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah perisai Xuanwu. Air hitam adalah domain Susanshi. Itu juga keterampilan jiwa keenamnya, domain Xuanwu. Bahkan di antara 7 monster Shrek, Bei adalah satu-satunya yang tahu tentang keterampilan jiwa keenamnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi tanpa lelah, dia juga mengerti bahwa Susanshi tidak menunggu keterampilan jiwanya yang ketujuh, tetapi menyelesaikan kontrolnya terhadap Xuanwu melalui keterampilan jiwanya yang keenam. Itu adalah kartu truf terbesarnya. Di domain Xuanwu, ia dapat sepenuhnya menggunakan perisai Xuanwu-nya. Pada saat yang sama, kekuatan perisai Xuanwu akan sangat meningkat dalam domain Xuanwu. Dalam domain ini, semua kemampuan Susanshi akan meningkat 100%. Tentu saja, domain Xuanwu membutuhkan banyak kekuatan jiwa untuk mempertahankan. Karena meningkatkannya, domain juga akan menekan lawan. Penindasan ini ada pada 2 tingkatan, baik spiritual maupun fisik. Xuanwu adalah binatang air ilahi. Akibatnya, musuh akan menghadapi penindasan air di domain Xuanwu. Long Aotian sudah bisa merasakannya. Udara menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat tebal. Dia tidak bisa bernapas, dan tekanan air meningkat. Dengan kultivasi Susanshi saat ini, musuh-musuhnya harus menangani tekanan air dan resistensi setara dengan kedalaman 20 meter. Ini adalah rumah bagi pertahanan abadi, Susanshi. Long Aotian mengangguk dengan lembut ketika dia memandang Susanshi, dan bahkan memberinya acungan jempol. Mereka yang kuat seringkali saling mengagumi. Namun, mata Long Aotian bersinar sangat cerah pada saat ini. Proyeksi perak naik di belakang punggungnya. Terakhir kali itu muncul, ia melakukannya untuk menolak undangan Yama. Tubuh Long Aotian tersentak, dan dia memaksa tekanan air di sekelilingnya pergi. Cincin jiwa hitam kelimanya bersinar pada saat ini. Tubuhnya menyala dalam nyala api putih, seperti membakar dirinya sendiri. Keterampilan jiwa keempatnya adalah Berserk God Slash. Keterampilan jiwa kelimanya bernama transformasi langit dan bumi. Long Aotian mulai berputar di tempat seperti bor, tubuhnya benar-benar berkerut. Ketika dia berputar dengan cepat, dia mulai bangkit. Tekanan air dari Xuanwu's domain dipaksa pergi oleh gerakannya yang berputar. Meskipun Susanshi menggunakan semua kekuatannya untuk menekan lawannya, dia hanya bisa menonton ketika Long Aotian mendapatkan ketinggian. Saat ini, aura Long Aotian sangat berbahaya. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Long Aotian akhirnya berada pada kondisi terkuatnya. Kebangkitan kedua jiwa raganya, kesatuan surga dan manusia, dan keterampilan jiwanya. Ketiganya telah berkumpul. Susanshi hanya seorang kaisar jiwa. Domain Xuanwu miliknya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menjebak lawan ini. Long Aotian menggunakan kemampuannya yang dominan untuk mengusir dirinya dari wilayah Xuanwu. Dia melarikan diri dari domain, dan langsung menembak ke langit. Tentu saja, ini juga karena tidak ada batasan ketinggian tempat. Jika mereka mengikuti aturan turnamen terakhir, itu tidak mungkin baginya untuk meluncurkan dirinya ke langit. Long Aotian seperti bola besar cahaya pijar saat dia naik ke langit. Setelah dia meroket lebih dari 100 meter, dia tiba-tiba berhenti. Bola cahaya yang terbakar berbalik, dan kemudian jatuh dengan momentum yang tak terbendung dan ganas. Kesatuan surga dan manusia, transformasi langit dan bumi. Inilah makna sebenarnya di balik serangan ini. Saat dia melihat ini, Huo Yuhao akhirnya mendapatkan pemahaman tentang kemampuan Long Aotian. Ketika Long Aotian memilih untuk menggunakan keterampilan jiwanya, teknik bertarungnya yang mengesankan memberikan serangan kekuatan ledakan yang luar biasa. Keterampilan jiwa pertama dan ketiga Long Aotian digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri. Tujuan dari sisanya adalah untuk meningkatkan kekuatan destruktifnya hingga batas. Kekuatan serangannya saat ini sudah sebanding dengan serangan Sol Douluo 8 cincin. Setiap kali seorang guru jiwa maju ke tingkat berikutnya, perbedaan dari tingkat sebelumnya sangat besar. Semakin tinggi tingkat lanjut, semakin jelas perbedaannya.
Meskipun Long Aotian sangat berbakat, dia pasti telah berkorban banyak untuk menjadi sage jiwa. Dia juga sangat menderita, dan dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak. Dia belum memiliki masa kanak-kanak, tetapi malah mengorbankan segalanya untuk kultivasinya untuk mencapai apa yang dia hari ini. Meski begitu, dia baru saja menjadi sage jiwa. Meskipun dia baru saja menjadi jiwa sage, dia berhasil meningkatkan kekuatan destruktifnya ke tingkat jiwa Douluo tanpa menggunakan tubuh sejati jiwa martialnya. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Banyak keterampilan jiwa master jiwa dinamai meteor. Namun, serangan Long Aotian saat ini lebih seperti meteor nyata. Susanshi melayang di wilayahnya sendiri dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia mengangkat perisai Suan-wu-nya tinggi-tinggi, dan cahaya hitam melonjak keluar. Seluruh domain mulai berputar dengan cepat. Itu seperti pusaran hitam yang dihasilkan. Transformasi langit dan bumi runtuh. Ketika dibebankan ke domain, itu bahkan menyebabkan asap putih muncul. Domain itu sepertinya bereaksi terhadap serangan ini seperti makhluk hidup. Dengan cepat bangkit, berputar, dilemahkan, dan mengalihkan serangan Long Aotian. Itu berusaha untuk menekan serangan kekerasan. Pada saat ini, Susanshi melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Cahaya hitam menyala, dan orang lain bertukar tempat dengannya. Tidak ada cara dia bisa mengunci Long Aotian dalam kondisi itu, dan dengan demikian dia bukan orang yang ditukar. Hanya ada satu orang lain selain Susanshi dan Long Aotian di atas panggung. Aku mengakui kekalahan. Wasit, tolong lindungi aku. Susanshi muncul di satu sisi panggung. Dia bahkan berteriak tanpa malu-malu. Domain Suan-wu dengan cepat mereda. Transformasi langit dan bumi yang sedang ditekan juga hancur berantakan. Ledakan. Itu adalah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan awan jamur terbentuk. Langit dan bumi diubah. Rintangan pelindung di sekitar panggung bersinar sangat terang, dipaksa ke mode pertahanan terkuat mereka. Sebuah penghalang putih terbuka, dan cahaya putih yang menghantam penghalang itu dihilangkan oleh undulasi intens yang dihasilkan oleh penghalang. Dampak ke arah ini juga yang terkecil. Saat dia menahan serangan Long Aotian, rahang Zheng Zhan mengepal begitu keras hingga dia hampir mematahkan giginya. Bajingan itu. Beraninya dia memanfaatkanku? Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Susanshi paling licik dalam cara dia mengakui kekalahan pada saat yang sama dia bertukar tempat dengan Zheng Zhan. Tidak ada yang salah dalam dilindungi oleh wasit setelah mengakui kekalahan. Transformasi langit dan penindasan bumi atas wilayahnya tidak cukup untuk membiarkan Long Aotian menguncinya, dan memberinya kesempatan untuk menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius. Susanshi dan Bei Bei sudah merencanakannya sebelumnya. Mereka bisa mengandalkan dua kemenangan Huo Yu Hao di chapter penyisihan individu. Dengan dua kemenangan itu, Sekte Tang dapat meminta mereka memasuki chapter tim selama mereka memenangkan satu chapter eliminasi individu lagi. Ini juga berarti bahwa mereka hanya perlu mengalahkan Long Aotian. Namun, mereka tidak sabar tentang hal itu. Bahkan jika mereka tidak memenangkan ronde ini, mereka masih memiliki 5 peluang lagi. Bei Bei, Wang Dong'er, dan Hichaito belum bersaing. Itulah sebabnya tujuan Susanshi sangat sederhana, menyelidiki kemampuan lawannya dan mengosongkannya pada saat yang sama. Dia hanya perlu menghemat kekuatannya sendiri untuk putaran tim. Domain Suan-wu telah dilepaskan, dan perisai Suan-wu telah berevolusi dan bermutasi. Susanshi sangat bersemangat. Hampir semua orang mengira dia akan bertarung habis-habisan dengan Long Aotian. Long Aotian juga percaya itu, dan menggunakan serangan terkuatnya. Siapa yang tahu bahwa Susanshi akan sangat tak tahu malu, dan beralih dengan wasit sebelum mengakui kekalahan? Meskipun Huo Yu Hao memiliki strategi bertarung yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menggunakan taktik tak tahu malu seperti Susanshi. Ledakan itu berlangsung selama 7 hingga 8 detik sebelum berakhir. Para penonton ngeri melihat depresi besar di tengah panggung yang berdiameter lebih dari 50 meter. Hanya area yang Douluo Umbria Kable lindungi berada dalam kondisi yang lebih baik. Kedalaman depresi tidak bisa dilihat dari bawah panggung. Namun, mereka yang berada di panggung utama dapat mengatakan bahwa kedalamannya 5 meter. Panggung itu sebenarnya terbuat dari granit berkualitas tinggi yang diperkuat dengan pelat baja. Seberapa kuat dampaknya untuk membentuk depresi sebesar ini? Ekspresi menonton Jing Hongchen juga sangat berubah pada saat ini. Meskipun Xiao Hongchen dan Long Aotian keduanya memiliki 7 cincin, dia tahu bahwa Long Aotian jelas lebih unggul daripada Xiao Hongchen.
Ini juga berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga akan menghadapi masalah jika mereka telah maju dan bertemu Sekte Snow Udon. Long Aotian muncul di pusat ledakan. Dia setengah berlutut di tanah, rambutnya mengalir di kedua sisi kepalanya. Saat ini, ia menyerupai dewa perang. Ekspresi Long Aotian sangat suram saat dia perlahan bangkit. Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Susanshi, yang melihat dengan penasaran. Dia berteriak dengan marah, "Mengapa kamu tidak berani melawan aku?" Susanshi dengan santai berkata, "Bukannya aku tidak berani, tapi aku tidak mau." "Kenapa aku harus bertarung habis-habisan denganmu?" "Pengecut." Long Aotian berkata dengan dingin. "Kamu tidak cocok menjadi lawanku." Susanshi tertawa. "Itu lucu. Kamu telah menggoreng otak kamu karena terlalu banyak berkultivasi. Untuk orang seperti kamu tanpa strategi apapun, aku tidak berpikir kamu akan menjadi sesuatu yang sukses di masa depan. Seseorang yang benar-benar kuat harusnya baik-baik saja di sini." Dia menepuk kepalanya sendiri dengan penuh arti. Aura Long Aotian sedikit tidak seimbang. Serangan mengerikannya telah menghabiskan banyak energinya, dan bahkan menyebabkan cedera sebelumnya kambuh. Ada rasa sakit yang menusuk di antara dada dan perutnya. Sekte Snow Udon menang. Douluo Unbreakable memelototi Susanshi. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Susanshi sudah melompat dari panggung. Dia tidak ingin dikutuk. Long Aotian melompat keluar dari depresi. Dia memandang dengan dingin ke arah Sekte Tang di ruang tunggu mereka dan berkata, "Selanjutnya." Dia memang sangat kuat. Bei sangat terkesan. Long Aotian telah mengalahkan Huo Yuhao dan Susanshi secara berurutan, dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan meminta pesaing berikutnya untuk naik panggung. Kemampuannya memang luar biasa. Di ruang tunggu Sekte Snow Udon, Putri Weina tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Unolable Douluo, "Wasit, bisakah kita meminta agar panggung diperbaiki, karena sekarang kondisinya sangat buruk. Kalau tidak, para penonton tidak akan bisa menonton pertarungan yang akan datang." Memang, sebagian besar panggung telah hancur. Bagian tengah panggung telah berubah menjadi lubang besar dan tampak sangat cap terbelur. Tidak ada cara untuk bertarung di panggung seperti itu. Namun, waktu diperlukan untuk memperbaiki panggung. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Sekte Snow Udon. Long Aotian telah sangat terkuras. Dia bisa menggunakan waktu itu untuk pulih sedikit, dan melanjutkan putaran eliminasi individu. Dia mungkin bisa mengalahkan seluruh Sekte Tang sendiri. Putri Weina sangat pandai. Bei juga berdiri dan berkata kepada wasit, "Panggung memang rusak parah. Namun, seharusnya tidak ada waktu istirahat dalam putaran eliminasi individu, sesuai aturan. Sekte Snow Udon baru saja memenangkan pertarungan sebelumnya. Jika perbaikan dilakukan sekarang, itu akan sangat tidak adil bagi kami. Mohon atasi masalah ini dengan adil." Kejenuhan Susanshi sebelumnya membuat Zheng Zhan sangat tidak terkesan dengan Sekte Tang. Namun, Su Tianran secara pribadi mengunjunginya sebelum chapter semifinal ini. Meskipun Tang Sekte tahu banyak hal, Kekaisaran Sun Moon juga menyadari hal-hal ini, karena merekalah yang telah menyelenggarakan turnamen ini. Banyak hal juga menjadi semakin jelas saat turnamen mencapai perempat final. Bagi Kekaisaran Sun Moon, kebangkitan Sekte Tang memang merupakan ancaman. Namun, ancaman Tang Sekte kepada mereka harus dihitung bersama dengan Shrek Academy. Namun, Sekte Tubuh adalah ancaman yang bahkan lebih besar, mengingat bagaimana mereka telah menyerang aula kebajikan terkenal sebelumnya. Ada kebencian yang mendalam terhadap Sekte Tubuh di Kekaisaran Sun Moon. Diberi pilihan, Kekaisaran akan lebih condong ke Sekte Tang, meskipun akan lebih baik jika kedua tim sangat menderita untuk membuka jalan bagi Sekte Roh Kudus. Dia lebih suka membiarkan Roh Kudus Sekte menang dan mengundang kutukan daripada membiarkan Shrek atau tubuh Sekte menjadi juara turnamen ini. Su Tianran memiliki niat memulai perang setelah turnamen ini berakhir. Dia tidak takut kritik dari 3 kerajaan di benua. Akibatnya, Zheng Zhan tidak akan berdiri di sisi Sekte Snow Udon, meskipun dia kesal oleh Susanshi. Panggungnya memang sangat rusak. Untuk melanjutkan turnamen dan untuk memastikan keadilan, aku pribadi akan memastikan bahwa panggungnya datar. Turnamen akan dilanjutkan. Tang Sek, silakan kirim anggota pesaing ketiga kamu. Saat dia berbicara, Zheng Zhan mengusap tangan kanannya, dan bola cahaya putih sebesar kepala manusia terbang keluar. Di bawah kendalinya, bola cahaya ini mengeluarkan cahaya putih. Itu menyebar di atas panggung, dengan cepat menelan seluruh permukaan.
Saat cahaya putih bersinar, panggung yang rusak sepertinya ditutupi oleh lapisan cahaya tambahan. Ketangguhan dan daya tahan lapisan ini mengejutkan. Ekspresi Long Aotian juga berubah, karena dia tidak bisa mengenali alat jiwa kelas apa yang Zheng Zhan gunakan. Putra mahkota Su Tianran sedikit mengangguk dan menunjukkan senyum di wajahnya. Doluo Unbreakable memang sangat mudah beradaptasi. Ya, aku ingin mereka terus bertarung. Putri Wei Na mengerutkan alisnya. Dia menoleh ke Sekte Tang dan berkata, "Teman-temanku, bisakah kita bernegosiasi sedikit?" Bei berdiri dan tersenyum pada Putri Wei Na. Dia berkata, "Yang mulia, tolong beritahu kami apa yang kamu inginkan." Wei Na tersenyum dan berkata, "Meskipun sangat disesalkan bahwa kita bertarung satu sama lain di turnamen ini, aku ingin mengatakan bahwa sekte kami sangat menghormati Sekte Tang. Kedua sekte kami telah memperoleh 2 kemenangan sampai sekarang. Tidak peduli siapa yang menang hari ini, pemenang masih harus terus bersaing melawan musuh di final. Saran aku adalah, mari kita masuk ke chapter tim sekarang. Bagaimana menurut kamu?" Ketika dia merujuk ke final, dia secara khusus menggunakan kata musuh. Meskipun dia tidak keras, Sekte Roh Kudus di area istirahat pasti bisa mendengarnya. Segera, beberapa pria berbaju hitam berdiri. Namun, pemimpin mereka, wanita misterius berbaju hitam, memberi isyarat kepada mereka, dan mereka duduk kembali. Bei merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, kami bersedia mengikuti ide kamu. Mari kita memasuki chapter tim kemudian, untuk menentukan pemenangnya." Bei telah memikirkannya sejenak, dan menyadari bahwa Snowdon Sekte tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari mereka bahkan jika mereka memasuki putaran tim sekarang. Sementara Long Aotian kuat, dia juga sangat terkuras setelah bertarung 2 kali berturut-turut. Selain itu, Chen Lu tidak bisa bertarung sekarang. Ini berarti bahwa Sekte Snowdon melawan mereka dengan hanya 6 orang. Di sisi Tang Sekte, Huo Yuhao dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Waktu ia diberikan ketika Su Sanxi bertarung dengan Long Aotian telah memungkinkannya untuk pulih. Setelah kedua belah pihak menyelesaikan negosiasi mereka dengan cepat mengusulkan ide mereka ke Doluo Unbreakable. Wei Na juga segera melompat ke atas panggung dan muncul di samping Long Aotian. Teratai salju mekar penuh muncul di depan dadanya. Cahaya lembut menyinari Long Aotian saat dia membantu memulihkannya. Sementara Long Aotian adalah yang terkuat di Sekte Snowdon, Wei Na adalah otak sebenarnya di belakang seluruh tim. Dia bisa menilai sesuatu untuk dirinya sendiri. Long Aotian habis setelah bertarung 2 kali berturut-turut. Namun, dia mengenalnya cukup baik untuk tahu bahwa dia tidak dalam kondisi yang buruk. Ini seniornya adalah seorang fanatik. Pada titik ini, pertarungannya akan meningkat ke puncaknya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah luka-lukanya yang sebelumnya. Pada titik ini, merawat luka-lukanya akan sangat membantu memulihkan kekuatan bertarungnya. Meskipun kekuatan jiwanya telah habis, lawan-lawannya juga habis, seperti dia. Anggota kedua tim naik ke panggung. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao, sementara Bei dan Su Sanxi berjalan bahu-membahu di depan seluruh tim. Tatapan Long Aotian berubah tajam lagi ketika dia melihat Su Sanxi naik panggung. Dia mendengus marah. Dia tidak punya apa-apa selain penghinaan terhadap Su Sanxi sekarang. Su Sanxi tidak merasa terganggu. Dia meletakkan satu tangan di bahu Bei dan bahkan tampak sedikit senang. "Lihat. Ini adalah bagaimana mengesankan master jiwa tipe pertahanan. Kami secara alami berbakat dalam mengembangkan kebencian." Bei tersenyum dan menjawab, "Kamu benar. Kamu sangat benar. Kamu memiliki wajah mengejek." Su Sanxi marah. Bei, beraninya kamu mengatakan bahwa aku pantas dipukuli?" Bei bertindak tidak bersalah. "Aku tidak mengatakan itu. Kamu mengatakannya sendiri." Ketika mereka bertengkar seperti ini, suasana tegang di sekitar 7 monster Shrek tiba-tiba santai. Bei menunjuk ke arah Huo Yuhao saat dia meletakkan tangan kanannya di belakang. Huo Yuhao tahu apa yang sedang terjadi. Kedua tim membentuk barisan di tengah panggung. Memang, Chen Lu tidak bersaing. Sekte Snowdon, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, hanya memiliki 6 anggota, yang dipimpin oleh Long Aotian. Long Aotian ada di depan semua orang. Putri Wei Na ada di belakangnya, diikuti oleh Wang Yanfeng dan anggota tim lainnya. Para penonton telah menyaksikan pertunjukan besar yang menyaksikan beberapa chapter eliminasi individu pertama, terutama ketika mereka menyaksikan kemampuan Long Aotian yang tak tertandingi dan wilayah Su Sanxi.
Sejauh ini keduanya belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen. Saat ini, chapter tim yang paling intens akan dimulai. Para penonton bersorak gembira, dan semangat mereka meningkat. Anggota yang bersaing dari kedua belah pihak, tolong laporkan namamu. Tang Sekte, BIBI. Tang Sekte, Dia Caito. Tang Sekte, Susan Shi. Tang Sekte, Jiang Nanan. Tang Sekte, Xiao Xiao. Tang Sekte, Huo Yuhao. Tang Sekte, Wang Donger. Setelah BIBI kembali sebagai pemimpin tim, Seven Monsters Rex secara alami melaporkan nama mereka sesuai dengan senioritas mereka. Di sisi lain, Sekte Snowdon, Long Aotian. Snowdon Sekte, Wei Na. Snowdon Sekte, Wang Yanfeng. Snowdon Sekte, Gu Tong. Snowdon Sekte, Jiang Yixi. Sekte Snowdon, Chen Yu. Terlepas dari 3 wajah akrab pertama, ada 3 anggota lainnya dari Sekte Snowdon. Gu Tong adalah pria muda yang ramping dengan penampilan yang sangat halus. Dia bahkan tampak sedikit malu. Namun, matanya sangat cerah. Jiang Yixi adalah seorang wanita. Penampilannya lebih biasa, tetapi sosoknya sangat bagus. Huo Yuhao pertama kali memperhatikan tangannya ketika dia mengamatinya. Mereka pasti akan menarik perhatian. Tangannya halus dan panjang, bahkan lebih panjang dari kebanyakan pria yang lebih tinggi darinya. Telapak tangannya putih dan halus, sementara kulitnya memancarkan cahaya keemasan. Jelas bahwa jiwa bela dirinya adalah tangannya. Pria muda bernama Chen Yu memiliki sosok yang berkembang dengan baik. Namun, anehnya dia bungkuk. Tubuhnya sedikit meringkuk, tetapi sorot matanya sangat tajam. Kedua tim berbaris dalam 2 baris saat mereka saling mengamati. Zheng Zhan berkata, dari chapter penyisihan individu ke chapter tim, kalian semua biasanya akan beristirahat. Namun, waktu istirahat ini akan dibatalkan karena chapter penyisihan individu tidak sepenuhnya selesai dan tidak ada tim yang meraih 3 kemenangan. Putaran tim akan segera dimulai. Kedua tim, silakan ambil posisi kamu dan bersiap untuk bertarung. Anggota kedua tim dengan cepat mundur. Mereka semua sangat berpengalaman, dan telah berkali-kali bertarung bersama rekan satu tim mereka. Mereka tidak perlu mengatur strategi pertempuran tambahan, dan mundur dengan rapi ke posisi mereka sendiri. Agak aneh, karena mereka berdiri di atas lapisan cahaya yang diciptakan oleh Douluo Unbreakable. Tidak terasa terlalu berat di bawah mereka, tetapi juga tidak lunak. Hanya ada sensasi kenyal. Saat dia mundur, Susan Shi berkata, serahkan Long Aotian padaku. Bukankah dia ingin bertarung habis-habisan melawan aku? Aku akan melakukan itu terhadapnya. BIBI mengangguk dan berkata, akhiri dengan cepat. Yuhao, perintahkan kami. Baik. Huo Yuhao juga tidak berdiri di upacara. Sebagai master jiwa tipe kontrol dengan deteksi spiritual, tidak ada yang lebih cocok darinya untuk mengendalikan seluruh situasi. Segera, kedua tim berbaris di sisi panggung masing-masing. Zheng Zhan mengambil napas dalam-dalam, wajahnya sedikit rumit. Anak-anak ini mampu membuatnya begitu kuat di chapter eliminasi individu. Aku ingin tahu seperti apa di chapter tim ini. Bagaimanapun, Yang Mulia juga mengatakan kepada aku untuk membiarkan mereka menderita sebanyak mungkin. Aku akan menjadi kurang ketat di chapter tim ini, dan membiarkan mereka bertarung lebih bebas. Di sisi lain, Wei Na juga menginstruksikan rekan satu timnya dengan beberapa kata. Setelah mendengar kata-katanya, bahkan Long Aotian tampak tenang. Kedua belah pihak, harap bersiap. Putaran tim, mulai.